Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam pertemuan pertama dari mata kuliah ekonomi publik, pertemuan pertama ini kita akan sedikit kenalan apa itu ekonomi publik, terus gimana kita akan belajar selama satu semester ini nanti gimana ya formatnya. Saya lihat dulu. Jadi pertama kali yang sebelum kita masuk kemana-mana, kita mau belajar apa sih sebenarnya ekonomi publik itu ya. Jadi ada beberapa istilah yang dekat dengan ekonomi publik atau public economics. Nah, ini ada bukunya Rosen ya, Rosen and Geyer and Rosen. Jadi ada namanya public finance. Ini dekat sama ekonomi publik ya, keuangan publik. Nah, ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah ya. Itu public finance. Nah, jadi spesifik soal pajak dan aktivitas belanja pemerintah. Nah, kalau public economics, ada juga yang bilang public sector economics, itu lebih luas lagi ya. Jadi ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ya, sumber daya. Nah, yang salah satunya mengenai perilaku finansial dari pemerintah. Jadi public finance bisa dibilang adalah subbagian, pembahasan dari public economics ya. Nah, mungkin bertentangan dengan anggapan banyak mahasiswa. Mungkin mahasiswa yang berpikir bahwa kalau ngomongin soal ekonomi publik itu ngomongin soal fiskal, kebijakan fiskal, makro berarti. Padahal enggak ya. Justru malah kita banyakkan ngomongin mikro ya. Jadi fungsi mikroekonomi dari pemerintah, bukan fungsi makro ya. Makro itu nanti larinya ke apa makroekonomik bukan ke ini. Ya kita bahas juga tapi bukan core dari bahasa. Nah, selain public economics dan public finance ada lagi istilah yang dekat dengan pembahasan ini adalah welfare economics ya. Jadi welfare economics ini mengenai gimana secara sosial masyarakat itu menginginkan apa keinginan masyarakat, keinginan publik gitu ya, dalam berbagai macam pilihan yang ada gitu. Nah, jadi dalam welfare economics, jadi social desirability ya, social preference gitu. Jadi membedakan gimana kasus ketika swasta ya, ketika swasta itu bekerja dengan baik dan bagaimana ketika pemerintah itu campur tangan ya. Nah, jadi esensinya kalau welfare ekonomis ketika suatu masyarakat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan sejahtera, welfare gitu kan. Nah, tapi kemudian masyarakat kan nggak bisa mendapatkan semuanya. Misalnya kita mau apa? Kita mau masyarakat itu misalnya pembangunan infrastruktur sama pembangunan sumber daya manusia. Anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah harus pilih yang mana. Nah, itu harusnya lihat gimana sih sosial desirability-nya gimana gitu. Masyarakat maunya kayak gimana. Itu ya. Oke, itu term-termnya ya, welfare economics, public finance ya. Nah, tujuan dari mata kuliah ini, public economics, itu untuk mempelajari gimana sih peran pemerintah dalam ekonomi modern ya. Lanjutnya bagaimana memberikan pemahaman atau mengenai apa sih alasan ekonomi perlunya campur tangan pemerintah ya. Nah, seterusnya yang level ketiga kita akan mendiskusikan gimana dampak dari tindakan ya pemerintah dalam konteks efisiensi dan equity. Itu dua kata kunci yang kita akan ketemu lagi berulang-ulang ya di mikro juga efisiensi dan equity. Efisiensi itu kalau gampangannya gimana kue yang kita buat ini semakin lama semakin besar, ya semakin besar kuenya semakin efisien, ya dengan bahan yang kita miliki, kita tepung, kita punya telur, kita bisa memaksimalkan ukuran kue besarnya itu adalah efisiensi. Bagaimana kemudian kita membagi kue ini siapa yang dapat lebih banyak, siapa yang dapat lebih sedikit itu ngomongin soal equity ya, itu. Nah, ini buku textbook yang dipakai menurut silabus Economics of the Public Sector, Sarah Connolly and Alistair Munro. Sayangnya buku ini tidak bisa diakses online ya. Buku wajibnya. Nah, buku pendukungnya ada David and Hyman, Public Finance,
ada Mangku Subroto, Ekonomi Publik, edisi 3, ada Mas Grif, Public Finance, dan Suparmoko, serta undang-undang mengenai undang-undang pemerintah daerah, undang-undang desentralisasi. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas. Oh ya, ini soal bukunya ya. Ini jadi bukunya yang ada online adalah ini, Mas Grif ada online, Haiman juga ada, dan saya pakai satu buku lagi yang memang dalam silabus nggak ada, tapi menurut saya ini penting. Economics of the Public Sector, mirip namanya sama-sama yang ini sebenarnya, Economics of the Public Sector, tapi beda pengarang. Kalau ini Alistair Munro dan Sarah Connolly, ini adalah karangan Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz adalah pemenang Nobel di tahun 2001. Nah, jadi ya oke lah, pemenang Nobel bukunya ya valid lah ya, sahih kalau kita ngomong dalam hadisnya sahih. Oke, ini topik yang akan kita pelajari di 7 pertemuan. Jadi yang pertama hari ini, minggu ini, pendahuluan tentang apa itu ekonomi publik, ruang lingkupnya apa. Kemudian di pertemuan berikutnya soal teori barang publik, kemudian kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang keempat, eksternalitas. Yang kelima, pilihan publik. Keenam, analisis biaya dan manfaat. Ketujuh, penguatan pemerintah. Kemudian UTS. Setelah UTS ada perpajakan. Ada 2 pertemuan ya, perpajakan ada yang ke-10 ngomongin pajak, jadi 8, 9, 10 pajak ya. 11, 12 keuangan negara dan daerah, 13, 14 desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Seperti saya katakan tadi, setelah UTS bukan saya yang isi, saya yang isi sampai pertemuan sebelum UTS. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Jadi nanti kedepannya kita pembelajaran itu nanti dilakukan slide kemudian video akan diberikan di sebelum kuliah berlangsung, jadi harap ditonton di kelas, nanti kita akan banyak interaksi ya. Ini pertemuan pertama, jadi is fine. Nah, usahakan buku-buku ini nanti saya akan kasih deh, saya akan upload ini di aula supaya bisa di-download buku-bukunya untuk dipelajari sendiri. Ya, sekarang kita bahas ya, masuk ke materi soal intro dari public economics. Jadi yang namanya intervensi publik ya itu luas dan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Pemerintah itu menyediakan banyak hal buat kita. Kesehatan, ya kan, rumah sakit, tenaga medis itu dibayar pemerintah. Terus saat COVID sekarang ini ya, peran pemerintah sangat besar. Kalau Anda sakit COVID itu tangani pemerintah, ya kan. Nggak keluar duit Anda kalau Anda kena COVID gitu. Kecuali kalau Anda mau di rumah sakit yang lebih tinggi baru Anda bayar. Kalau Anda mau ikut program pemerintah itu gratis. Pendidikan, pemerintah juga sekolah negeri, SD, SMP, SMA itu di pemerintah yang bangun. Kampus kita UNER itu yang bangun pemerintah. Defense, pertahanan ya, TNI, Polri ya, itu Angkatan Udara, Angkatan Laut itu semua di pemerintah yang menyediakan. Environment, pemerintah juga yang membangun suaka marga satwa, daerah-daerah konservasi kayak Pulau Komodo dan lain-lain itu pemerintah juga yang melakukannya. Infrastruktur dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, campur tangan pemerintah ini akhirnya mempengaruhi gimana kita berinteraksi ya, perilaku sosioekonomi kita itu dipengaruhi oleh pemerintah juga gitu kan. Dengan apa pemerintah itu mempengaruhi perilaku kita? Dengan adanya hukum. Ya, pemerintah bikin hukum, aturan ya, yang membuat kita kemudian nggak bisa semau kita aja. Misalnya pemerintah menentukan daerah tertentu sebagai pusat konservasi, nggak bisa kemudian orang bangun pabrik di sana gitu kan. Pemerintah menetapkan pajak rokok, cukai rokok yang mahal. Jadi itu hanya membuat orang-orang yang tidak merokok jadi nggak mau merokok ya karena mahal harganya. Jadi perilaku kita itu dibentuk oleh campur tangan pemerintah. Ya ini regulasi ya soal hak milik dan lain-lain ya. Kayak lampu juga lalu lintas itu pemerintah yang bangun gitu kan. Kita kan mempengaruhi jadi kita ikut aturan di negara tertentu boleh nyetir sebelah kanan, ini sebelah kiri itu kan gara-gara ada aturan itu membentuk perilaku kita pakai helm ya kan. Oke, jadi pemerintah ini campur tangannya untuk menjaga bahwa ekonomi itu stabil ya, suasana ekonomi itu stabil.
Pemerintah melakukan ini demi kestabilan ekonomi dan bisa melakukannya karena ada pajak ya. Dengan pajak tadi pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya untuk ngurusin masyarakat ini gitu kan. Tapi pajak itu sendiri selain fungsinya untuk menarik revenue untuk membiayai aktivitas pemerintah juga punya peran dalam mempengaruhi perilaku ya, perilaku masyarakat ya, agen perilaku ekonomi dan juga demand of labor and supply and labor consumption gitu kan. Kayak cukai rokok tadi, pemerintah memang dapat duit banyak dari cukai rokok. Tapi pemerintah itu naik nggak semata-mata cari duit, tapi cukai rokok dikenakan mahal supaya menciptakan disinsentif orang jadi nggak ngerokok karena rokok itu bahaya untuk kesehatan. Kalau orang merokok nanti sakit masuk ke rumah sakit pakai BPJS, pemerintah lagi yang harus bayarin, ya kan? Jadi pemerintah nggak cuma menerapkan pajak itu fungsinya untuk menarik pendapatan, tapi juga ada fungsi untuk membentuk perilaku, ya, mengarahkan perilaku masyarakat ke arah perilaku yang lebih sehat buat perekonomiannya. Oke, nah kita akan coba masukin apa sih fundamental dari public economics ya, atau prinsip-prinsip dasar dari ekonomi publik ya. Jadi tadi ya public economic studies ya, dalam ekonomi publik kita mempelajari peranan pemerintah di pasar ya, dan juga rasionalnya, alasannya kenapa sih pemerintah perlu intervensi ya, dan gimana kemudian dampak ekonomi dan dampak sosialnya ya dalam konteks efisiensi dan pemerataan ya, gimana itu mempengaruhi trade off-nya tadi. Jadi pertanyaan utamanya ya, when should the government intervene in the economy ya? Should the government intervene more or less than it does? Jadi kapan seharusnya pemerintah itu mengintervensi perekonomian? Nah, apakah intervensinya itu sekarang harus ditambah atau dikurangi ya saat ini? Nah, itu yang kedua, how might the government intervene? Ya, gimana caranya pemerintah mengintervensi? Cara apa yang harus dipakai? Ya kan, untuk intervensi. Terus yang ketiga, what are the effects of public intervention? Gimana dampaknya gimana? Setelah kemudian pemerintah how kan memilih kan, mau apa nih? Mau dipajakin konsumennya atau dipajakin produsennya? Siapa yang harus dipajakin? Ya, kayak gitu kan. Mau mengatasi kemiskinan, gimana caranya? Mau ngasih subsidi ke orang miskin atau mengasih potongan pajak buat pengusaha supaya pengusaha banyak yang berusaha, kemudian ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta, jadi kemiskinan berkurang. Kan banyak cara kan ya. How? Gimana caranya mau mengintervensi? Nah, setelah dipilih metode intervensinya, gimana kemudian dampaknya terhadap masyarakat? What are the effects? Gimana efeknya? Nah, yang terakhir, how social choice are made. Gimana pilihan sosial itu kemudian dilakukan? Ya, kalau perusahaan pilihan-pilihan dilakukan oleh pemilik perusahaan ya, sebenarnya lebih ke eksekutif perusahaan. Pemilik pemegang saham itu kan dia di rapat umum pemegang saham yang mengevaluasi kinerja dari CEO dan jajarannya. CEO yang membuat keputusan strategis ya atas nama pemegang saham untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Kayak gitu. Kalau dalam konteks sosial, dalam masyarakat, dalam satu negara, dalam konteks publik, gimana kemudian keputusan sosial itu diambil? Nah, itu juga kita pelajari dalam ekonomi publik. Oke, kita bahas satu persatu pertanyaannya. When should the government intervene in the economy? Jadi kita bahas sekarang soal rules and instrument of government intervention, peranan dan instrumen dari intervensi pemerintah. Ya, ada 3 paling enggak peranan pemerintah dalam ekonomi pasar. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Jadi pemerintah punya peran dalam mengalokasi sumber daya. Apa tujuannya? Apa asumsinya sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi? Asumsinya bahwa alokasi yang terjadi secara natural oleh pasar ini tidak efisien, ya, tidak efisien. Jadi tidak menghasilkan yang paling optimal buat masyarakat, buat perekonomian. Karena itu perlu direalokasi. Nah, pemerintah mengalokasi sumber daya dengan tujuan mencapai efisiensi agar lebih efisien, ya, masyarakatnya lebih efisien perekonomiannya. Itu yang pertama ya, alokasi sumber daya.
Untuk tujuannya apa? Untuk mencapai efisiensi. Yang kedua adalah fungsi redistribusi atau lebih spesifik lagi adalah income redistribution. Nah, kembali lagi, kalau ada suatu peran pemerintah, Anda harus tanya rasionalnya apa nih ya? Rasionalnya kenapa kok pemerintah perlu mengintervensi distribusi income, meredistribusi? Berarti asumsinya bahwa distribusi yang normal ya, yang dibentuk oleh pasar itu nggak bagus. Nggak bagusnya apa kalau distribusi? Timpang, ya kan? Kaya terlalu kaya, miskin terlalu miskin. Ya nggak memenuhi keadilan sosial nih. Nah, pemerintah perlu mengintervensi, meredistribusi income ini untuk mencapai apa? Mencapai keadilan ya, atau ini kalau di sini katanya sebenarnya equity ya, atau equity itu pemerataan ya, lebih merata, pemerataan ya. Jadi tujuannya adalah equity, pemerataan ya. Itu jadi yang pertama tadi alokasi fungsinya adalah untuk mencapai efisiensi, yang kalau redistribusi untuk mencapai pemerataan pendapatan ya, supaya lebih merata, supaya terlalu timpang ya. Kenapa ketimpangan itu berbahaya ya? Kalau terlalu timpang itu bisa jadi kerusuhan dan lain-lain. Yang kedua, yang ketiga adalah stabilisasi. Stabilization to ini harusnya bukan to nih, of harusnya clear, of the economic cycle. Stabilization of the economic cycle. Maksudnya gimana? Oke, sorry ya. Saya kepencet tombolnya. Nah, Anda belajar di apa namanya mikro 1 bahwa ekonomi itu punya masalah ya kan. Ada masalah dalam pasar yang namanya macroeconomic problem ya kan. Salah satu kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar itu salah satunya ialah adanya siklus bisnis. Ekonomi itu berfluktuasi. Karena ekonomi berfluktuasi, maka dia perlu distabilisasikan agar nggak terlalu ekstrim itunya apa namanya pergerakannya ya. Itu adalah fungsi yang ketiga, fungsi stabilisasi. Jadi pemerintah tuh bisa perannya adalah melakukan stabilisasi dari siklus bisnis ya, business cycle. Itu yang ketiga, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ya. Tiga hal ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi misalnya kalau berkaitannya gimana Pak? Ya macam-macam ya. Ketika misalnya pemerintah melakukan redistribusi pendapatan, ya artinya mengambil uang dari orang yang kaya diberikan ke orang miskin supaya gap pendapatannya nggak terlalu tinggi. Nah, Anda bisa bertanya kemudian, Pak, orang kaya itu kan menjadi kaya karena dia pintar mengelola uang, gitu kan, mengelola income-nya sehingga jadi aktivitas produktif. Artinya kalau 1 miliar diberikan ke orang kaya, 1 miliar ke orang miskin, itu dampaknya beda. Orang kaya karena dia pintar berusaha, dia jadi berkembang, jadi investasi, jadi menciptakan lapangan kerja, menciptakan perusahaan baru, gitu kan. Kalau orang miskin, ya habis dikonsumsi, jangan-jangan nggak bisa diputar duitnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang dikompromikan demi mengejar equity, ya, atau melakukan redistribusi pendapatan untuk mengejar pemerataan, mengorbankan efisiensi, ya kan? Karena tadi kuenya makin kecil, ya kan? Harusnya bisa lebih besar, tapi nggak jadi besar karena apa? Karena dibagi ke orang yang butuhkan. Nah, jadi ada interaksinya nih antara tiga hal ini, saling berkaitan satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian apa nih? Alokasi, kita ngomong tentang when ya, when and how to intervene ya. Tadi alokasi, ya, fungsi alokasi. Tujuannya untuk efisiensi ya. Jadi fungsi alokasi, peran alokasi ini tujuannya adalah mencapai efisiensi ya. To provide efficiently ya. To increase the size of the pie, membesarkan ukuran pie-nya, ukuran kuenya, cake-nya besar ya. Jadi ketika market gagal memproduksi barang-barang secara efisien, ya, ketika ada suatu kondisi di mana pasar itu gagal memproduksi barang secara efisien, nah, ini disebut dengan market failure, ya. Ketika ini terjadi, maka pemerintah perlu melakukan intervensi dengan cara seperti apa? Ya, pertama memproduksi public goods, ya,
atau public financing of private provision. Jadi pemerintah yang memproduksi langsung atau pemerintah yang bayarin, ya. Jadi yang tetap yang produksi swasta, cuma pemerintah yang memfinance, membayari. Contohnya, ya semua barang dan jasa yang nggak bisa diproduksi oleh swasta, ya, atau kalau diproduksi itu nggak efisien oleh pasar, ya, karena ada kegagalan pasar. Misalnya kayak jalan, misalnya jalan bukan jalan tol, ya, jalan tol swasta rebutan kan dapat duit. Kalau jalan-jalan yang arteri, jalan dalam kota itu siapa yang membayar itu, ya kan? Jalan kota ke UNER, jalan Gubeng, siapa yang membayar? Oh, nggak ada yang dapat duit di situ gitu kan. Anda bangun jalan itu semua orang butuh, semua orang butuh, tapi nggak ada yang mau keluar duit untuk bangun jalan dalam kota. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengcapture benefitnya secara pribadi. Padahal semua orang butuh, tapi nggak ada yang mau mendanai. Ya, artinya tanpa ada intervensi pemerintah akan gagal disediakan jalan-jalan dalam kota gitu. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Oke, jadi semua barang yang gagal diproduksi oleh pasar sehingga pemerintah perlu campur tangan di sana. Oke, sekarang regulasi, ya. Jadi caranya untuk alokasi yang pertama dengan memproduksi barang publik atau membiayai pengadaan barang publik, membiayai dengan uang publik, tapi nanti yang memproduksi swasta juga bisa. Yang kedua, regulasi, ya. Jadi meregulasi pasar, ya, supaya kompetisi jadi bagus, ya. Misalnya hak cipta gitu kan. Orang kalau bikin sesuatu jadi dilindungi hak ciptanya, nggak bisa diplagiasi gitu kan, diambil sama orang lain, brandingnya diambil, dilindungi. Legal sistem hukum, dan juga larangan-larangan lain. Itu regulasi. Pemerintah dengan regulasi. Yang terakhir adalah dengan pajak atau subsidi, ya, yang merubah harga pasar. Ya, misalnya kayak kita ngomongin soal barang-barang apapun di pasar diproduksi pasti akan lebih murah daripada seharusnya. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak menghitung dampak kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh satu perusahaan. Masyarakat karena dia bikin satu pabrik, limbahnya nggak diurusin, dibuang ke sungai, banyak orang kena penyakit, gatal atau apa, ya kan. Nah, itu kan orang-orang harus ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. Biar sendiri. Nah, seandainya itu kemudian ongkos pengobatannya dibebankan ke perusahaan, maka perusahaan harus menaikkan harga untuk mengkompensasi biaya-biaya ini. Artinya harga yang terbentuk di pasar itu terlalu murah, ya kan, daripada seharusnya. Nah, itu dengan pajak dan subsidi pemerintah bisa mempengaruhi tadi. Wah, ini barangnya kebanyakan ini. Semakin banyak produksi barang ini semakin banyak polusinya gitu kan. Udah kasih pajak agar misalnya ngerem jumlah produksinya. Sama sebaliknya kalau ada barang yang misalnya memberikan manfaat buat orang banyak, ya kan? Jadi cenderung akan diproduksi terlalu sedikit, ya kan? Karena yang orang banyak dapat benefit tanpa harus membeli barang tadi. Nah, supaya barangnya banyak, apa yang dilakukan pemerintah? Subsidi untuk barang-barang yang punya dampak bagus buat perekonomian atau buat masyarakat. Ya, itu yang pertama, ya, fungsi alokasi, ya, gimana pemerintah bisa mengintervensi. Yang kedua, mengenai peran redistribusi, ya. Redistribusi ini tujuannya mengkoreksi distribusi sumber daya, ya, yang terjadi karena adanya mekanisme pasar dengan menggeser sumber daya dari kelompok masyarakat tertentu dalam kelompok tertentu di masyarakat ke ke masyarakat yang lain, ya, gitu. Nah, gimana cara melakukannya? Ada 3 macam monetary transfer, jadi duit secara finansial, ya. Jadi ngasih duit kayak BLT gitu, PKH gitu. Welfare benefit to support the income of the poor or the unemployed. Kalau di Indonesia belum ada, ya. Sempat kemarin kan yang buat teman-teman yang menganggur itu bisa dapat tunjangan 600.000 di awal-awal COVID dulu, ya. Yang ada ruang guru itu harus ikut kursus ruang guru dulu baru dapat duit 600.000 itu juga. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ini namanya monetary transfer, dari transfer finansial atau moneter. Yang kedua, transfer in kind. Nah, ini pengadaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, ya, jasa sosial lain. Jadi itu bukan dalam bentuk barang, ya, barang atau layanan gitu, ya.
ke rumah sakit gitu kan. Itu kan bukan uang, loh, kan duit karena dapat ini in kind ya. Non moneter. Yang terakhir dengan pajak dan subsidi ya tadi dengan pajak progresif misalnya. Yang semakin kaya semakin besar pajaknya, semakin kecil semakin kecil gitu kan. Itu 3 instrumen monetary transfer in kind atau tax atau subsidies ya. Itu untuk intervensi yang tujuannya redistributif. Nah, sekarang fungsi yang ketiga, fungsi stabilisasi ya. Jadi tujuannya mencoba untuk mensmoothing ya, supaya nggak terlalu volatile, nggak terlalu turun. Smoothing over the business cycle and external shock, supporting full employment and controlling inflation. Gimana caranya? Dengan fiscal policy. Nah, ini yang sering dibahas anak muda itu anak fiskal gitu. Tapi nggak itu doang ya. Fiscal policy dengan transfer, dengan pajak, dengan automatic stabilization, public expenditure itu dengan kebijakan fiskal kita bisa mengaruhi siklus bisnis ya supaya nggak terlalu bergejolak. Yang terakhir support to productive activities, memberikan support kepada aktivitas yang bersifat produktif ya, menggerakkan perekonomian. Nah, sekarang kita masuk ya, tadi kan sudah ngomongin soal peran pemerintah ya, terus bulan kebijakannya. Sekarang kita lihat efeknya. What are the effects of government intervention ya? Kita ngomongin sekarang ada kan tadi kan kenapa kok pemerintah perlu campur tangan dalam ekonomi pasar? Karena pasar itu gagal, market failure namanya. Pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien. Pasar gagal menciptakan distribusi pendapatan yang adil. Pasar gagal menciptakan ekonomi yang stabil. Karena itu pemerintah perlu turun tangan untuk mengatasi kegagalan pasar, market failure. Tapi ternyata ada juga namanya government failure. Ya, ini kita the analysis of government failure. Emang pemerintah nggak bisa gagal? Ya, bisa ternyata. Niatnya emang mengatasi kegagalan pasar, tapi pemerintah juga bisa gagal. Ya. Nah, behind public intervention in modern market economies is the need to correct actual or perceived market failure. Atau tujuannya di efisiensi ya, efisiensi goal, and to ensure an equitable distribution. To ensure equitable distribution of resource ya. And ini gue harusnya and itu bukan. Jadi itu ya. Jadi public intervention ya kan itu dibutuhkan karena adanya suatu entah itu aktual, entah itu yang dipersepsikan adanya market failures ya, dan untuk menjamin bahwa sumber daya atau income itu terdistribusi dengan baik dan dengan nggak terlalu timpang ya, atau intinya pemerataan. However, government intervention may also produce negative direct or indirect effects yang namanya government failures. Kenapa kok jadi government failures? Ada beberapa alasan. Ya, pertama limited information. Ya, jadi pemerintah tuh dalam kebijakan itu kan butuh informasi. Kadang-kadang informasinya nggak cukup, ya kurang daripada yang dibutuhkan. Pemerintah misalnya kayak misalnya ini yang contoh konyol ya. Pemerintah sempat pernah saya baca tuh pemerintah mengadakan pengadaan sepatu buat orang-orang di Papua. Orang di Papua itu kebanyakan yang nyeker gitu, nggak pakai apa-apa, sandal sepatu. Dikasih sepatu lah mereka, sepatunisasi. Wah, dianggap mereka menolong kan. Nah, lama-lama orang Papua itu karena pakai sepatu, kan mereka kan kakinya kan tebal tuh, karena sering jalan napak ke tanah langsung. Nah, itu bikin mereka kalau injak duri apa nggak sakit karena ngapal kakinya. Nah, kayak sepatu pemerintah jalan setahun 2 tahun, rusaklah sepatunya. Yang rusak mereka kembali napak. Nah itu kalau napak itu akhirnya sudah biasa pakai sepatu, jadinya sekarang ngapalnya udah tipis, kena duri kena kerikil, kesakitan, jadi udah nggak berjalan lagi. Nah, protes pemerintah minta sepatu baru. Nah itu salah satunya limited information. Pemerintah gagal memahami informasi bahwa yaitu memang menghadapi jangan memberikan mereka sesuatu barang yang tidak mereka butuhkan sebenarnya, atau mereka nggak bisa memproduksi tadi. Keras. Toh mereka nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa kok gitu kan. Seperti itu. Dia creating new problem kan, karena nggak paham konteks lokal. Jadi itu limited information.
Limited control on private markets response to public intervention. Nah, pemerintah itu juga nggak bisa ngontrol perilaku pasar, ya. Misalnya, tadi pemerintah memberikan pajak, ya kan, pajak kepada cukai rokok. Harapannya dengan cukai rokok, pajaknya semakin mahal, harga rokok makin mahal, orang jadi berhenti merokok kan gitu kan. Nah, tapi itu kan yang dilakukan pemerintah. Kalau swastanya nggak mau, misalnya, oke lah, aku nak pajak rokok, aku habisin iklan gede-gedean, sehingga brand loyaltiku tinggi. Walaupun harga mahal, orang mau tetap beli rokokku, ya kan? Nah itu kan respon pemerintah ini, pemerintah maunya itu bisnisnya turun, konsumennya. Tapi bisnisnya kalau nggak mau, ya kan dia bisa berusaha melawan tujuan pemerintah, ya. Jadi pemerintah nggak selalu bisa mengontrol private market. Contoh yang lain, pemerintah itu kan kalau Anda bicara moneter ya kan, di makro ya didapat juga kan, pemerintah itu untuk menggerakkan perekonomian itu memberikan misalnya bunga yang rendah. Bunga rendah harapannya supaya perusahaan mau pinjam modal untuk usaha ekspansi bisnis ekonomi jalan. Tapi juga ada fenomena ternyata kalau meskipun sudah diturunkan suku bunga, tapi bisnis juga nggak jalan-jalan. Kenapa tadi? Nah, karena buat bisnis, wah ini emang suku bunga yang murah, tapi ekonominya lagi banyak resiko nih, ya kan? Enggak deh, aku nunda aja investasi gitu kan. Nah itu kan berarti gitu kan, pemerintah gagal mengontrol bagaimana masyarakat atau pasar merespon kebijakan publik. Pemotongan pajak, ekonomi lagi susah, pajak dipotong. Apa tujuannya pajak dipotong? Supaya income-nya naik. Ada sebelumnya punya income 80 karena dari 100 cuma bawa pulang take home pay-nya 15 lah, 85, 15-nya kena pajak. Oke deh. Sekarang pajaknya diturunkan jadi 5%. Sekarang dari biasanya bawa pulang 85 jadi bawa pulang 95. Naik kan? Harapannya apa? Harapannya kalau income-nya naik, konsumsinya juga naik. Konsumsinya naik, ekonomi yang berputar. Tapi apa terjadi? Bisa jadi dia, wah, ekonominya kayaknya nggak bagus deh tahun depan. Duitnya tak tabung aja deh, nggak tak belanjakan. Nah, karena masyarakat memilih untuk nggak mengkonsumsi barang tadi, tapi menabungnya, itu buat ekonomi jadi slow down. Ya kan? Nggak seperti yang diharapkan. Wah, potongan pajak harapnya ekonomi jalan, tapi malah nggak jalan-jalan. Karena duitnya tadi yang dapat bonusan tadi dari potongan pajak itu nggak dibuat belanja tapi malah ditabung, ya. Itu limited control on private markets response to the public intervention. Jadi kita pemerintah nggak bisa mengontrol dari individu maupun perusahaan merespon kebijakan publik gitu kan. Itu makanya ya. Terus limited control over the public birokrasinya. Pemerintah juga nggak bisa mengontrol birokrasi. Apa contohnya nggak bisa? Ya kemarin itu BLT itu korupsi BLT. Ya kan, Mensos tuh kalau BLT. Padahal Pak Jokowi kan pengennya agar orang itu, ayo belanjakan. Belanja negara disuruh belanja supaya ekonomi jalan, masyarakat jadi berputar, ekonominya berputar, jadinya nggak jatuh ke kemiskinan atau pengangguran. Gitu kan. Tapi birokrasinya nggak jalan seperti yang dilakukan Pak Jokowi, malah korupsi, malah nggak belanjanya ke tempat yang benar. Jadi tadi ya, jadi kemampuan keterbatasan kontrol terhadap birokrasi, ya, public birokrasi. Yang terakhir, limitation imposed by the political process. Nah, ada keterbatasan dalam proses politik nih, kan? Kayak misalnya kita nih mau wah ini sekarang ekonominya harus genjot di sektor kesehatan atau di pendidikan. Nah, itu sudah didok tahun lalu. Didok sama DPR, disetujui. Artinya nggak bisa langsung dirubah, harus melalui proses APBNP, panjang prosesnya ke DPR, bikin draft, ini diskusi, ya kan, komisi 1, komisi berapa, sampai kemudian disetujui, didok jadi regulasi, ya kan. Ya. Nah, jadi pemerintah nggak bisa mengontrol proses politik gitu kan. Misalnya pemerintah mau memotong anggaran apa yang dianggap nggak efisien, tapi kalau dibawa ke DPR-nya nggak juga, ini penting jadi potong-potong Pak, ini penting nggak Pak Jokowi. Nah, nggak bisa kan, nggak bisa terlaksana. Jadi ada limitasi dalam mengontrol proses politik, ya, kayak gitu. Itu hal-hal yang membuat terjadinya government failures, ya.
Nah, oke, sekarang PR ya. Ini PR buat minggu depan. Mencatat ya. PR-nya saya mau Anda mencari contoh-contohnya ini. Ya, kayak tadi Indonesia. Soal alokasi tadi. Mana contohnya terjadi inefisiensi, ya, inefisiensi sumber daya, dan kemudian pemerintah intervensi di sana. Ya, jelaskan apa yang intervensi kamu tunjukkan. Oh ini loh Pak, ada alokasi yang tidak efisien di tahun segini dalam hal apa, transportasi, apa kesehatan atau apa. Terus pemerintah kemudian mengintervensinya seperti ini, tujuannya agar efisiensinya membaik. Terus ceritakan apakah betul kemudian ekonominya atau kondisinya membaik setelah ada intervensi tadi, ya. Itu ya, itu PR-nya. Satu yang soal kasus alokasi. Yang kedua mengenai kasus yang kedua soal redistribusi tadi ya. Redistribusi Ya. Ya tadi ya, jadi tadi itu yang alokasi itu tadi satu contohnya, yang distribusi udah nggak usah distribusi, alokasi, distribusi dan stabilisasi ya. Saya minta ada contoh-contohnya kasusnya gimana, ceritakan kondisi inefisiensi, gimana kondisi inefisiensinya, ketimpangannya sehingga pemerintah bercampur tangan, dan kemudian gimana hasilnya. Nah, terus jadi itu ya contoh dari fungsi alokasi, ya, contoh dari fungsi distribusi, contoh dari fungsi stabilisasi. Yang terakhir, contoh dari government failure. Jelaskan, jadi kan itu nyambung aja semuanya, nyambung. Nah, kan Anda punya 3 kan tadi kan, pada case mana terjadi government failure. Oh ini ternyata setelah pemerintah bikin kebijakan ini, masyarakatnya meresponnya malah nggak sesuai sama pemerintah. Oh, karena krisis mungkin ya, ekonomi jatuh, masyarakat jadinya punya uang sedikit, konsumsinya jadinya makan nasi sama garam doang misalnya. Oh ini bahaya nih, kalau nutrisinya terpengaruh, nanti anaknya jadinya terpengaruh, anaknya jadi kurang gizinya nanti IQ-nya nggak berkembang, ke sekolahnya blok nilainya, di pasar nanti nggak laku kerjanya juga kerja yang kelas bawah gitu kan. Jadi pemerintah kemudian kasih BLT supaya mereka income-nya nggak terjaga, konsumsinya tetap sehat, ya, nggak sampai makan yang nggak bergizi, kasihlah BLT. Ya harapannya agar konsumsi tetap baik. Tapi duitnya dibuat misalnya sama bapaknya rokokan atau dibuat judi bola sama bapaknya. Ya. Ini kan nggak berhubungan sama anak gitu kan. Nah, duitnya malah dibuat beli HP misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana pemerintah nggak bisa mengontrol respon publik, respon masyarakat terhadap suatu kebijakan gitu kan. Pemerintah agar belanjanya itu buat sekolah anak, buat dokter kalau istrinya lagi hamil, supaya SDM-nya Indonesia ke depan jadinya anak yang sehat, yang berkualitas. Tapi ya nggak bisa kayak gitu kan, duitnya mau dibuat apa terserah masyarakatnya kan. Nah, gitu. Itu misalnya contohnya ya, contoh government failure. Jadi saya pengen ada cerita tadi, jadi 4 ya, alokasi, distribusi, terus stabilisasi, sama ini government failure. Jadi contohnya ya, ceritakan. Saya bentuknya bentuk cerita aja, nggak usah bikin kayak skripsi bab 1 pendahuluan, bab 2 rumusan masalah. Wah, saya pengen bakar aja kalau orang ngebelin tugas kayak gitu. Esai aja, esai, tulisan ringan gitu loh, kayak nulis-nulis di koran gitu loh ya. Jangan nulis-nulis kayak model-model makalah-makalah skripsi gitu kayaknya. Informalnya nggak apa-apa. Yang penting substansinya. Oh, ini ngerti gitu. Dia bisa cerita aja, narasi aja ya. Jangan kayak tulisan kaku kayak model skripsi ya. Nggak tak baca, langsung nggak tak baca. Tak delete langsung. Tak makan tugas. Oke. Oke, jadi ya ini ya, ini coba contohnya kalau gagal, kenapa gagalnya? Apa karena informasi yang terbatas? Apa karena nggak bisa mengontrol respon dari private sector atau masyarakat? Apa karena ada birokrasinya yang bermasalah? Kayak kemarin kasus BLT itu menterinya korupsi gitu, atau masalah politik? Ya, coba ceritakan sumbernya ya. Ini loh, Pak, masalah government failure, ceritakan kenapa kok dia kemudian gagal, di mana kata kegagalannya. Dari faktor-faktor ini silahkan analisis ya. Sekarang itu anak-anak kalian tuh nggak perlu lagi hafalan ya.
Apakah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pemerintah? 1, 2, 3. Kalau kayak gitu, googling dapat semua gitu ya. Tapi bagaimana Anda kemudian menemukan, menggunakan ini untuk menganalisis? Nah, itu lebih penting sekarang itu. Ya, karena kita sekarang kemampuan analytical, berpikir kritis itu yang mahal, bukan apa namanya mengingat fakta. Karena itu nggak ada harganya sekarang ya, karena ada Google, ada apa ya. Tapi gimana? Ini ada masalah nih. Nah, oh, Anda bisa mengidentifikasi ini loh Pak, ini namanya governance failure Pak. Kenapa? Karena ini kan tujuannya ini Pak, tapi ternyata gagal pemerintah. Oke. Kenapa kok dia gagal? Nah, ini hal-hal ini kamu kemudian gunakan sebagai pisau analisismu. Menurut saya Pak ini karena informasinya kurang. Karena kalau informasinya cukup pasti gini ya, gitu ya. Itu yang saya harapkan, analisis ya, bukan deskriptif doang ya, bukan cerita doang dan juga analisisnya. Oke ya, bukan cuma sekumpulan fakta, ya itu memang informasi. Saya ingin ada analisis, ada diskusi gitu ya. Itu. Kemudian lanjut. Nah, gimana dampaknya? What are the effects of public intervention? Gimana dampak dari suatu intervensi publik ya? Need to consider direct and indirect effects of public intervention on individual and market. Jadi ada dampak langsung dan apa nggak langsung ya terhadap individu dan pasar. Ya. Direct effects are those expected assuming that behavior of economic agents do not change as a consequences of COVID. Ini asumsinya bahwa perilaku ekonomi itu nggak berubah ya, nggak berubah perilakunya karena intervensi pemerintah ya. Jadi karena nggak ada perubahan, perlu intervensi yang langsung ya, pemerintah sendiri yang taking over ya. Atau indirect effect adalah yang terjadi karena agen pelaku ekonomi merubah perilakunya sebagai respon terhadap intervensi ya. Nah, contohnya coba lebih konkret lagi ya. Jadi ada namanya direct dan indirect government intervention. Kalau pemerintah intervensinya langsung, itu pemerintah langsung aktif berpartisipasi dalam perekonomian. Kalau indirect government intervention, pemerintah nggak langsung mempengaruhi tapi menggunakan regulasi, ya, fungsi regulasi pemerintah, meregulasi pemerintah. Contoh-contohnya seperti ini. Kalau direct intervention, jadi actual participation in the economy, kayak misalnya penyediaan listrik (PLN), penyediaan energi Pertamina gitu kan. Yang lain, pajak itu pemerintah langsung mengintervensi ya, mempengaruhi langsung individu juga tax gitu kan. Tax individual and companies, borrow on financial market, pemerintah ikut masuk ke pasar obligasi, ikut beli obligasi, yaitu intervensi langsung di pasar, ikut jual beli obligasi. Execute budget spending ya, membelanjakan pengeluaran pemerintah itu juga langsung, pemerintah bangun jalan langsung dia aktif, dia bangun jalan ya. Terus contohnya kan national defense, electricity, infrastruktur ya, itu belanja langsung, pemerintah langsung berpartisipasi. Kalau yang sifatnya indirect intervention, pemerintah bikin regulasi kan tadi, pajak, pemerintah nggak kemudian menutup pabrik rokok. Nah, kalau itu kan intervensi langsung ya, menutup pabrik rokok gitu kan. Ini enggak, regulasi aja, bikin regulasi. Dilarang merokok di sekolah. Nah, ya kan kayak gitu. Bikin regulasi ya, larangan ini, larangan itu, ya kan. Dilarang membuang limbah di sini gitu kan. Nah, itu harap memberikan pajak tak langsung ya. Kalau pajak langsung itu pajaknya ke individu, pajak langsung itu kayak pajak pendapatan, pajak atas badan itu langsung. Pajak tak langsung misalnya pajak misalnya PPN, ya pajak atas barang itu adalah pajak tak langsung, bukan orang yang langsung yang dipajak. Karena kalau yang dipajak barangnya tergantung nih pajaknya ini mau siapa yang bisa dibayar konsumen, dibayar produsen. Ketika barang itu bisa dialihkan, siapa yang bayar pajak itu pajaknya nggak langsung. Ya. Indirect tax ya dan subsidi itu untuk mengaruhi behavior tadi. Ya, pemerintah mau mendorong energi terbarukan, kasih subsidi untuk semua energi terbarukan, listrik, angin, ya kan, supaya konsumsinya meningkat sehingga kemudian lebih hijau perekonomiannya. Itu kan mempengaruhi perilaku masyarakat secara nggak langsung. Ya. Jadi kan hukum apa labor law kayak UMR gitu kan ya. Bukan gitu. Ini perlindungan hukum, undang-undang untuk perlindungan hukum tenaga kerja gitu kan. Terus pajak terhadap apa namanya pajak
anti tobacco law. Ini di Amerika ya, hukum anti tembakau gitu, mengurangi penggunaan tembakau. Ya itu ya, direct sama indirect intervention. Nah silakan nanti kalian waktu ngomongin soal government. Jadi ini saya pengennya tuh yang saya kasih tuh jadinya hidup gitu. Kalian yang hidupkan dengan contoh-contoh. Makanya tadi kan bahas soal government failure. Misalnya kalian mau bahas kasusnya apa? Saya mau mengangkat contoh BLT Pak sebagai contoh government failure. Oke gitu. Nah, tentukan ini adalah suatu policy yang gimana? Ini direct atau indirect? Nah, kita kan ini adalah maksud saya ini adalah direct intervention Pak atau indirect Pak karena gini gitu kan. Nah, terus ceritakan gimana itu gagalnya, kayak gimana gagalnya, gimana kegagalannya, dan apa yang menyebabkan itu gagal. Gitu ya. Gitu. Oke, how decision are taken. Nah, sekarang gimana kemudian keputusan itu diambil, ya, keputusan publik, entah mau bikin misalnya bangun jalan atau bangun sekolah, itu gimana cara kamu mengambil keputusan itu, ya. Ini adalah the analysis of social choice, jadi pilihan masyarakat, pilihan publik. Nah, ini kita geser dikit ke namanya political economy, ya, ekonomi politik. Studies how the political decision-making process produce decision that affect individuals and the economy. Mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan ya politik ya, political decision-making proses ya, proses pengambilan keputusan politik ya, menghasilkan suatu keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan perekonomian, kayak keputusan misalnya untuk undang-undang cipta kerja gitu kan, itu kan keputusan politik yang bikin itu kan DPR yang memutuskan undang-undang cipta karya, itu bisa berdampak kepada individu dan perekonomian. This part of public economics analysis how socially desirable goals are chosen. Jadi bagaimana suatu tujuan yang secara sosial itu diinginkan itu dipilih gitu ya. Ini adalah bagian dari ekonomi publik. Kalau Anda pengen ekonomi politik, itu adalah bagian dari sub dari ekonomi publik ya. Socially desirable goals relate to the capacity to support socio-economic growth. Jadi ini hal-hal yang terkaitan dengan kebijakan tujuan dari suatu masyarakat ya, yang dianggap masyarakat itu adalah kapasitas untuk mensupport pertumbuhan sosioekonomik gitu ya, gimana agar pertumbuhannya lebih bagus, lebih sejahtera, ya kan? The capacity to guarantee adequate living condition, itu sendiri bagaimana agar standar kehidupan masyarakat itu jadi kapasitasnya bagus gitu kan. The capacity to guarantee equality in opportunities for all, jadi garansi bahwa semua orang dapat kesempatan yang sama ya, equal for everyone. Itu hal-hal yang disebut dengan socially desirable goals. Ya. Oke, kembali lagi sekarang apa key economic question? Jadi pertanyaan-pertanyaan kunci ya, pertanyaan-pertanyaan ekonomi kunci dalam ekonomi publik. Satu, efisiensi ya. What is produced? Ya, ini kan kembali lagi ke mikro satu ya, mikro PT mikro ya. Efisiensi, what is produced? Apa yang diproduksi? How it produced? Bagaimana memproduksinya? And how much it is produced? Berapa banyak akan diproduksi? Jadi public versus private goods. Berapa yang akan diproduksi swasta, berapa yang di pemerintah gitu kan. Given available resource ya kan, untuk dengan sumber daya yang dimiliki, gimana membuat cake atau kue pie ya sebesar mungkin. Itu soal efisiensi. Equity, for whom? Untuk siapa ini diproduksi ya, dan siapa yang harus bayar ya. Ngomongin soal distribusi, gimana kue ini dipotong-potong, untuk siapa? Ada yang potongan besar, potongan kecil gitu kan. Terus how are decision taken? Gimana kemudian keputusan itu diambil? Nah, trade off-nya adalah an efficient outcome, suatu kondisi atau suatu hasil ya, capaian yang efisien could be not bisa jadi nggak equitable, nggak merata ya. Sebaliknya, an equitable outcome, suatu capaian, suatu kebijakan yang mencapai suatu kemerataan ya, equitable yang merata, could be bisa jadi inefisien, nggak efisien ya. Jadi trade off antara efisiensi dan equity ya. Nah, untuk bisa membahas ekonomi publik, Anda perlu alat-alat analisis dasar yang sudah didapat di mikro 1, mikro 2. Yaitu consumer theory, constraint utility maximization. Itu ada juga namanya production theory, teori produksi, teori konsumsi, teori perilaku konsumen, ya, consumer behavior ya. Produksi juga ya kan. Terus yang terakhir adalah equilibrium. Nah, nggak tahu Anda belajar nggak di mikro 2? Harusnya iya. Jadi gimana kemudian teori produksi sama teori konsumsi konsumen produsen ini bertemu dalam suatu kondisi equilibrium ya. Jadi
general equilibrium model ya, maksudnya general equilibrium analysis atau model ya. General equilibrium and social welfare theory. Nah, silakan ini refresh ya di mikro 2 ya mungkin, atau mikro 2 kayaknya ini. Di sini saya ada kasih ya, ini consumer preference ya kan. Ini general equilibrium analysis ya kan, exchange ekonomi gitu kan. Ini pertukaran barang antara dua orang ya kan, pure exchange. Ini exchange antara dua orang, ekonomi barter ya kan. Terus ngomongin soal produksi. Nah, setelah ngomongin soal apa namanya konsumen, gimana soal pertukaran antara dua konsumen, ngomongin soal produksi, ya kan, production possibilities, ya. Tadi ngomongin soal apa namanya indifference curve, ini kan indifference curve kan, ini kan indifference curve dua orang, Adam sama Eve, ya kan, barter yang memaksimalkan utilitas kedua orang tadi. Nah, ini Edgeworth box namanya. Exchange, terus ada namanya production economy, ngomongin soal production possibility curve, ya kan. Nah, ini kemudian ketemu dua-duanya antara production sama yang consumption tadi, jadinya nanti theorem of welfare economics nanti. Itu nih, jadi ada namanya utilities possibility curve, ya kan. Utility kan hak satu orang kan, ini diagregasi. Jadi agregasi utilitasnya Adam sama Eve. Gitu. Nah, ini social welfare function. Nah, silakan nih dipelajari sendiri, saya nggak akan bahas ini. Nah, ini kemudian bahas soal market assumption and market failure gitu kan. Nah, oke. Ini review mikro 1, mikro 2. Oke, ini pelanggaran market assumption. Oke, ada yang mau tanyakan dari pertemuan ini? Mau nanya tadi bukunya itu apa ya Pak? Bukunya tadi kelewat. Ini saya share aja. Bukunya Stiglitz tadi, Stiglitz sama apa? Bukunya apa? Mas Griff tadi juga ada. Nih di sini. Ya ini. Ini saya share ini apa namanya PowerPoint-nya di aula. Sama di WAG kalau udah saya share di WAG juga nih. Oke, yang lain menanya apa? Pak permisi mau bertanya. Iya. Iya. Ya udah, yang cewek dulu deh. Ini Pak mau nanya, tugasnya itu ditulis tangan atau diketik? Ketik aja. Oh ya, makasih ya, Pak. Sendiri ya, jangan kopas ya. Saya akan baca nanti kalau misalnya ini mirip-mirip ya. Misalkan case-nya beda lah, karena bahasnya kan beda-beda, ya kan? Oke, ada lagi? Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan ya Pak, kalau misalnya ada market failure itu nanti government intervention-nya mungkin bakal dimasukkan sama pemerintah. Misalnya kayak diberi BLT, terus misalnya kayak pematok pajak buat kayak pabrik rokok gitu-gitu ya Pak. Dan kalau misalnya government intervention-nya itu misalnya gagal ya Pak, gagal dilaksanakan. Misalnya BLT-nya itu untuk sokongan untuk sokongan konsumsi masyarakat, tapi malah misalnya ditabung. Jadi kan konsumsinya stuck gitu ya, atau tidak berubah. Terus misalnya rokok dikasih pajak tinggi untuk pabrik rokok, tapi malah si pabrik rokok ini malah meningkatkan kayak harga jualnya. Dan justru untuk bagi sebagian masyarakat, rokok itu sudah dianggap sebagai barang yang inelastis gitu Pak. Jadi sudah kayak kebutuhan pokok. Jadi maupun harganya naik atau stabil itu tetap akan dibeli. Nah, itu kan bisa dikategorikan sebagai market failure kan ya Pak. Kalau misalnya market failure-nya itu tidak bisa diatasi dengan government intervention, apakah langsung diambil political ekonomi oleh DPR dan sebagainya Pak? Terima kasih Pak. Oke, mungkin sedikit koreksi tadi ya soal apa namanya tadi yang rokok tadi sebenarnya bukan gitu ya. Kalau pabrik rokok menaikkan harga justru malah sesuai dengan target pemerintah kan, pemerintah kasih pajak pada perusahaan rokok ya kan, supaya ya profitnya pabrik rokok turun ya kan, misalnya supaya dia itu kemudian mengurangi produksi lah kayak gitu kan. Setiap kan namanya pengusaha nggak mau rugi kan, dia malah ngasihkan ke konsumen dengan harga yang mahal. Nah, kalau ketika dia menaikkan harga ke konsumen dengan harga yang mahal itu masih sesuai dengan skenario pemerintah.
harga dengan harga yang lebih mahal, ya orang nggak akan beli, mending mangan aja bang, rokokan kan gitu ya kan. Ya, jadi tapi yang di luar kontrol pemerintah ialah pabrik rokok menghabiskan uang miliaran, mungkin ratusan miliar untuk iklan, untuk membangun brand loyalty, ya kan, brand loyalty, sehingga mereka kemudian kalau sudah orang itu loyal sama suatu brand, dia akan beli, ya kan, jadi kehilangan rasionalitasnya, ya kan. Kalau kita ngomongin soal rasionalitas ekonomi, ya kan, itu kan kita ngomongin soal indifference curve sama budget line, ya kan. Ketika suatu barang itu di atas budget line kita, kalau kita ngomongin ya, kita sambil ngintip sebentar ya, ngintip ini ya. Ini saya masih share screen kan? Masih ya? Masih, Pak. Ya, yang ini kayak gini kan ya. Nah, gini kan, ketika ini kan, kalau ini kan namanya consumer equilibrium, yang budget line itu kan menunjukkan kemampuan keuangan kita, indifference curve selera kita. Nah, ketika jadi equilibrium gini, maka orang akan mengkonsumsi, ya kan. Nah, yang dilakukan pabrik rokok, ya, orang rasional ketika dia harganya naik, dia akan berhenti konsumsi, ya kan? Ya, karena berarti kan dia sekarang budget line-nya kan ketekan. Ini kan budget line kan dibentuk dari income, ya, dibagi sama jumlah barang, ya kan. Ini kan di sini kan ya. Di sini kan titik potong dengan sumbu Y itu adalah income dibagi dengan harga barang Y. Ini jadi artinya kalau misalnya semua income-nya dibuat belanja barang Y sebanyak ini yang akan dikonsumsi. Sebaliknya ini adalah sebaliknya kalau semua income-nya dibuat belanja barang X, ya kan. Nah, ketika harga barang naik, ya, untuk mempermudah analisis, akhirnya dua-duanya naik harganya. Artinya kalau harganya naik, jadi kan income dibagi harga semakin kecil kan, pembagian income. Jadi jumlah barang yang bisa dikonsumsi semakin sedikit, dan maka budgetnya turun ke dalam, gerak ke dalam sebagai efek dari kenaikan harga. Artinya bisa jadi yang tadinya ini bisa dibeli, sekarang nggak bisa dibeli karena sekarang budgetnya semakin menipis gitu kan. Jadi nggak beli. Nah itu kan, itu yang dilakukan oleh si pemerintah, ya kan. Tapi kemudian pabrik rokok dengan iklan besar-besaran, dia itu menggeser indifference curve-nya si konsumen gitu loh. Jadi dia mau akhirnya tetap membeli barang tadi gitu loh. Karena buat dia itu barang yang primer gitu loh. Menggeser jadi mending aku rokokan ketimbang mangan gitu kan. Karena menciptakan kelekatan dengan brand tadi. Nah, itu yang di luar kontrol pemerintah gitu loh. Jadi kalau misalnya pabrik rokok tidak melakukan iklan ya dengan rasionalitas ekonomi, orang akan berhenti merokok misalnya. Ya kan? Tapi karena dia dibombardir sama iklan, jadinya dia merasa bahwa itulah yang paling penting buat dia, ya dia lebih mengorbankan kebutuhan yang lainnya, makan sehat atau apa, makan yang murah-murah, yang penting rokokan kayak gitu. Nah, itu ya, itu yang unintended consequence-nya ya, yang reaksinya nggak diduga, bukan menaikkan harganya, tapi menaikkan belanja iklannya. Itu yang ya, ngomongin soal tadi, soal apa keputusan politik. Jadi gini ya, keputusan semua kebijakan ekonomi itu adalah kita namanya policy ya. Policy itu dibentuk oleh politisi, ya kan? Perpres, kepres, undang-undang, itu kan semuanya adalah produk hukum, ya kan? Regulasi, ya kan? Policy. Policy itu dibentuknya melalui namanya political process, gitu loh. Dalam bentuk satu aturan itu kan nggak lepas, pemerintah pasti berkonsultasi sama DPR, ada lobby ini, lobby itu gitu kan. Jadi nggak bisa kemudian keputusan politik itu ya, semua keputusan pemerintah adalah keputusan politik gitu loh, seperti itu. Jadi kalau ketika pemerintah gagal, apakah politik bisa ambil peran ya? Politik karena politik itu kebijakan itu jadi keliru kadang-kadang. Karena asumsinya gini kan, asumsinya kita tergantung dari asumsi kita terhadap pengambil kebijakan. Kalau pengambil kebijakan ada namanya benevolent government yang murah hati, benevolent yang pengennya mensejahterakan rakyat. Ya, benevolent government pun orang yang emang tulus pengen mensejahterakan rakyat bisa jadi bikin kebijakan yang keliru. Kenapa kelirunya? Karena informasinya salah, ya kan, salah atau minimum. Mereka nggak memahami logika dari objek yang mau diaturnya, gitu. Ya kan, lebih baik kalau gitu harusnya
pemerintah pajak iklan aja, jangan pajak rokoknya, dipajakin tuh iklannya. Sehingga kalau iklannya dipajakin, rokok nggak akan bisa memperluas pasarnya. Kalau yang dipajakin itu iklannya, ya kan? Atau dilarang iklan, sudah sih kan? Kalau dilarang kan sudah ya, kan namanya ada nggak boleh di TV, sudah itu sudah bagus kan, itu yang bagus. Nah, jadi itu karena salah kebijakan, karena kurang kompetensi pemerintah, karena banyak hal, karena nggak paham dan lain-lain. Nah, asumsi kedua bahwa pemerintah itu adalah juga political actors. Sebagai political actors, dia juga punya political motive. Apa political motive? Kepilih lagi, ya kan? Nah, untuk bisa kepilih lagi dengan sistem politik yang sekarang perlu modal besar, kampanye sana sini, bla bla bla. Nah, ini kemudian bisa jadi alat buat bisnis untuk mendekati pemerintah. Kamu tak support ya, Pak? Aku support Pak kampanye Pak Jokowi. Tapi bantuin dong Pak, kita rokok nih supaya bisa nafas Pak, gini. Ya wis lah, engkau tak atur. Nah, itu yang lebih bahaya. Itu yang bahaya karena sudah nggak lagi benevolent, dia punya self interest. Nah, itu ada terjadi ekonomi politik nanti kalau itu. Kayak misalnya ini pemindahan pemindahan ibu kota. Itu siapa yang diuntungkan? Nah, ada juga berkembang spekulasi itu adalah lobby dari pengusaha-pengusaha properti. Siapa yang akan bangun nanti infrastrukturnya, propertinya, konstruksi kan yang punya pengusaha-pengusaha konstruksi kan, nggak mungkin cuma dibangun sama pemerintah. Gitu. Nah, jadi dibalik suatu kebijakan yang sepertinya elegan untuk kepentingan rakyat, hati-hati di situ pasti ada juga political interest di situ. Nah, itu yang bikin kebijakan jadi kacau kadang-kadang. Gitu ya mungkin nggak tahu menjawab nggak atau mau mengklarifikasi lagi ya. Oh ya, terjawab sekali Pak. Berarti kalau misalnya nanti government intervention-nya nanti dirasa belum mencukupi dan belum bisa mengatasi market failure itu, berarti nanti akan ada kayak semacam revisi dari pemerintah gitu ya Pak, dari pemegang kebijakan supaya si masyarakat ini nggak terjebak dalam satu lingkaran kemiskinan gitu ya Pak, mungkin gitu ya. Ya itu mempersyaratkan demokrasi yang sehat, di mana ada kontrol dari masyarakat, ya kan? Demokrasi yang sehat ada membutuhkan free press yang bebas, yang orang bisa freedom of speech, bisa ngomong, tapi juga perlu masyarakat yang cerdas, ya kan? Masyarakat yang cerdas yang paham soal data, gitu kan? Paham soal ini, Pak ini kalau datanya gini, Pak kayaknya nggak benar ya gini. Nah, karena itu fungsi akuntabilitas jalan, pemerintah bisa kemudian mengkoreksi itu, gitu kan? Mau nggak mau karena desakan dari publik. Gitu. Itu kan namanya jelek, nanti nggak kepayah lagi waktu pemilu kan. Gitu. Nah itu yang fungsi check and balance dari demokrasi itu seperti itu yang diharapkan ya. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah terjawab. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Saya mau nulis tugas nih, silakan nanya aja sampai saya ngetik ke sini. Tiga bahan pemerintah dalam tiga peran ya. Jadi ini tadi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, ya kan ini akhirnya mungkin Anda kasih kasus real ya untuk tiga peran ini. Jadi kasus real tahun sekian kebijakan ini gitu ya. Kan jadi dengan menerangkan ini, jadi ini bentuknya narasi ya. Berikan studi kasus real, narasikan ya, berikan. Narasikan studi kasus real mengenai tiga peran berdasarkan perekonomian lengkap dengan alasan dari intervensi pemerintah. Nah, ini ya kali ya. Satu, alasan intervensi. Dua, bentuk intervensi. Tiga, dampak intervensi. Ya. Nah ini satu ya, jadi gimana kemudian alasannya apa, bentuknya gimana, dampaknya gimana gitu ya. Nah terus ini soal kegagalan pemerintah ini yang pertama ya, ini yang pertama tugasnya yang satu
Ini bisa digabung sih sebenarnya sama tugas yang kedua. Ini yang kedua itu kan mengenai yang government failure gitu kan. Ceritakan mengenai government failure. Nah, jadi yang berikutnya itu soal government failure. Jadi ini saya pengen Anda cuma jelaskan aja gimana misalnya kebijakan moneter ya kan, COVID apa gitu, alasannya apa, bentuknya gimana, gimana dampaknya. Nah, yang tugas yang kedua, narasikan tentang government failure. Narasikan studi kasus tentang government failure. Mengenai government failure. Government ya, lengkap dengan penjelasan mengenai ini bisa jadi satu ya, maksudnya tuh bisa jadi kebijakan yang sama mengenai terus tambah intervensi terus kegagalan kebijakan. Jadi intervensi itu kebijakan saya, intervensi itu kebijakan pemerintah. Misalnya melarang impor apa gitu, impor ini dilarang gitu kan. Apa namanya? Sumber analisis mengenai sumber atau faktor yang menyebabkan penyebab. Ini ya. Jadi ini yang kedua ini bisa jadi yang Anda ambil dari yang pertama. Misalnya kalau yang ini Anda kan misalnya ada ini kan 3 kasus ya. 1 kasus untuk 3 intervensi, 3 macam peran kan. Nah, terus sebenarnya ada 1 yang Anda anggap gagal atau Anda 3 kasus itu sebenarnya gagal semua atau salah satu gagal, ambil salah satu aja untuk dieksplorasi tugas 2. Ya. Jadi ini bisa terkait. Nah, harus kemudian Anda cari kasus yang lain untuk tugas yang kedua. Boleh kalau pakai kasus lain tapi tidak harus ya. Jadi apa namanya? Kenapa kok seperti itu? Ada lagi yang mau nanya mungkin? Untuk tugasnya? Untuk WA grupnya gimana? Sudah dibikin? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Mbak. Hari ini dibikin ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri kelasnya. Sebenarnya saya pengen tinggalin kelasnya, nggak saya log out, tapi nanti takutnya ada kuliah lain yang memakai kelasnya. Tolong segera di-share WA-nya supaya saya bisa share buku-buku dan lain-lain. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Saya juga akan upload di YouTube saya. Nanti saya akan share juga di WA Group ya untuk linknya. Untuk teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.